Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fawaida Biladina. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya terkait pembangunan usaha perkebunan hidroponik. Saya Fawaida Biladina dari kelas A dengan NIM 210603110001. Baik, presentasi akan saya lakukan. Saya akan melakukan usaha perkebunan hidroponik. Dan saya tertarik dengan perkebunan hidroponik adalah karena hidroponik merupakan budidaya tanaman yang sangat efisien, yaitu memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam dan fokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Nah, keuntungan dari hidroponik sendiri adalah yang pertama yaitu membersihkan udara dari pencemaran polusi, kemudian sebagai media penambah kadar oksigen di udara serta tidak menggunakan pestisida yang dapat merusak tanah. Nah, sebelumnya kenapa perkebunan hidroponik saat ini sangat penting? Karena salah satu latar belakang atau problematika yang saat ini terjadi yaitu negara Indonesia sangat minim pada kualitas sektor buah-buahan dan sayuran, yang mana hingga saat ini negara Indonesia masih mengimpor komoditas sektor sayuran dan buah-buahan dari luar negeri, sehingga angka impor terhadap sektor tersebut masih sangat tinggi, sehingga perlu sekali untuk masyarakat mengetahui bahwa teknologi pertanian yang modern saat ini seperti hidroponik dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian, lokasi kegiatan atau pembangunan kegiatan nantinya, saya akan melakukannya di kompleks lahan persawahan Kelurahan Sogo RT 3 RW 2 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan luas lahan sekitar 5.000 hektar. Kondisi lingkungan pada kegiatan ini, pada lokasi tersebut saat ini yaitu curah hujannya berskala sedang dengan 1.608 mN serta debit air yang nantinya dibutuhkan pada proses kegiatan yaitu 5.000 liter per menit karena memang luasnya lahan yang digunakan untuk perkebunan hidroponik. Kemudian terkait kelembapan suhu, di sana tidak bagus dengan skala 65 hingga 100%, serta kondisi tanah yang kering akibat cuaca yang sangat panas di daerah Lamongan, sehingga mengakibatkan tanah menjadi lempung atau sedikit kasar. Namun, jika produksi produksi atau kegiatan hidroponik ini berjalan, maka nantinya pendapatan yang dihasilkan juga akan sangat menguntungkan, yaitu sekitar kurang lebih 700 juta. Kemudian pencahayaan pada kondisi lingkungan, kemudian pencahayaan pada lokasi kegiatan sangat jelas, yaitu pencahayaan langsung dari sinar matahari. Oke, next. Nah, dalam pembangunan perkebunan hidroponik karena memiliki luas wilayah yang sangat besar yaitu 5.000 hektar, maka menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup, menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021, pengadaan luas lahan jika kurang dari 200 meter persegi tidak wajib AMDAL, namun tetap membuat laporan terkait LPL dan RKL. Namun karena kondisi wilayah saya lebih dari 200 meter persegi atau mencapai 5.000 hektar, maka diwajibkan untuk melakukan proses AMDAL dan tetap membuat laporan terkait LPL dan RKL.
Nah, seperti dalam slide ini, jika kuantitas dan volume diperbesar dengan peluasan hingga 1.000 hektar atau lebih, maka wajib dilakukan AMDAL untuk mempertimbangkan adanya dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dampak lingkungan tersebut baik dari dampak negatif maupun dampak positif. Karena lahan dengan luas tersebut tentunya meningkatkan jumlah jenis tanaman yang akan dibudidayakan, baik dari segi sayur maupun buah-buahan yang memiliki komoditas tinggi dan kualitas yang baik agar mendukung nilai ekspor. Jadi, manfaat dari perkebunan hidroponik selain untuk meningkatkan kualitas pangan sayuran dan buah-buahan pada masyarakat Indonesia tentunya juga mendukung nilai ekspor yang mana jika konsumsi masyarakat Indonesia terkait dengan bahan sayuran dan buah-buahan sudah terpenuhi, maka dapat dikembangkan dengan meningkatkan nilai ekspor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dampak berikut yaitu diantaranya adalah faktor lingkungan termasuk kondisi geografis, kemudian faktor ekonomi dan juga faktor sosial budaya. Nah, standar kualitas lingkungan itu juga perlu diperhatikan eh, ketika akan membangun kegiatan. Nah, dalam hal ini sangat penting dalam menganalisis analisis dampak lingkungan yang mana kependudukan pada lokasi tersebut, peningkatan kesempatan kerjanya skalanya berada pada skala 1. Kemudian mata pencahariannya karena di sana adalah salah satu kompleks persawahan, maka mata pencaharian di sana menduduki skala 3. Kemudian nilai aset memiliki skala 5 yang mana lebih dari 20,1 juta rupiah serta gizi masyarakat nantinya akan memiliki skala yang baik yaitu skala 5 pencahayaan karena dari matahari langsung sehingga memiliki skala 5 yang mana pencahayaan tersebut sangat jelas serta kebersihan tempat berada pada skala 5. Tentunya hal ini tidak luput dari analisis dan identifikasi dampak lingkungan sebelum kegiatan berjalan. Nah, terjadi, ketika kegiatan sudah dilaksanakan ataupun sebelum dilaksanakan, maka terjadi dampak-dampak yang perlu dianalisis. Seperti tadi, diantaranya adalah adanya pembebasan lahan yang luas, kemudian ketika tahap konstruksi terjadi kebisingan pembangunan kegiatan, kemudian berakibat menghambat akses jalanan, serta menimbulkan polusi lingkungan akibat mobilitas dari penduduk atau masyarakat yang juga meningkat. Nah, dalam hal ini perkebunan hidroponik yang sangat luas sekali skalanya, maka perlu adanya alat-alat yang digunakan untuk mendukung dari perkebunan hidroponik sendiri. Nah, di antaranya yaitu botol bekas air mineral, kemudian mesin pemotong, kemudian sumbu dari kain bekas dan polybag. Botol bekas air mineral ini merupakan salah satu alat yang efisien karena juga menekan limbah plastik yang dihasilkan oleh masyarakat. Serta sumbu dari kain bebas yaitu menekan adanya kain-kain yang tidak terpakai dan sulit untuk didaur ulang. Sehingga dalam hal ini alat-alat tersebut sangat bermanfaat dan menekan limbah-limbah yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, kemudian di sini adalah bagan alir dari dampak. Bagan alir dari dampak yang saya cantumkan di sini merupakan bagan alir dampak prioritas, yang mana dampak prioritas adalah beberapa dampak yang sudah saya evaluasi dan klasifikasi sehingga saya simpulkan dalam bagan alir pada bagan alir di sini. Nah, yang pertama yaitu ada prakonstruksi, yang mana pada prakonstruksi di sini yaitu terdapat kegiatan pengurusan izin, sosialisasi, survei, dan investigasi lahan.
Nah, dalam hal ini, pengurusan izin itu menimbulkan keresahan pada masyarakat karena tentunya eh, ketika kita melakukan pengurusan izin akan kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kita akan melakukan pembangunan hidroponik, perkebunan hidroponik sehingga kita perlu adanya pembebasan lahan, kemudian pengalihan fungsi lahan. Sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan juga pro kontra masyarakat. Selain itu, hal ini juga menimbulkan perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan dari masyarakat kepada pemrakarsa kegiatan. Namun, tidak hanya itu, terdapat juga dampak positif diantaranya adalah peningkatan kesempatan kerja, juga peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Karena melihat mungkin mata pencaharian utama pada kompleks persawahan adalah sebagai petani, maka eh, adanya pembangunan ini meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat karena dalam hal ini kegiatannya yaitu melakukan pertanian yang spesifik terhadap sayuran dan buah-buahan, tidak secara umum seperti pada padi, yang mana ketika sayuran dan buah-buahan dengan kualitas yang bagus itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dipasarkan dalam masyarakat Indonesia. Nah, kemudian setelah melakukan analisis dampak dan identifikasi, eh, bagan alir yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam tahap konstruksi, yang mana dalam hal ini terdapat persiapan lahan, kegiatannya, kemudian pembangunan fisik, mobilisasi peralatan dan material, dan rekrutmen tenaga kerja. Dalam masing-masing kegiatan memiliki masing-masing dampak atau dampak masing-masing. Yaitu yang pertama persiapan lahan memiliki dampak perubahan bentuk lahan dan juga pengalihan fungsi lahan. Kemudian pada pembangunan fisik terjadi kebisingan, kemudian penurunan kualitas tanah. Namun ini juga menjadi dampak pada kesehatan masyarakat karena pada mobilisasi peralatan dan material terjadi kepadatan lalu lintas akibat eh, meningkatnya aktivitas manusia serta perubahan kualitas udara pada masyarakat karena polusi yang ditimbulkan. Nah, dalam hal ini juga tidak timbul dampak negatif saja, namun juga ada dampak positif yang mana sangat umum diketahui bahwa terdapat rekrutmen tenaga kerja dan kesempatan lapangan kerja yang luas. Namun dalam hal ini eh, sebagai prakarsa tentunya sudah memberikan mm, solusi atau upaya terbaik yang bisa dilakukan. Karena terjadi kebisingan, kemudian kepadatan lalu lintas, kemudian polusi yang buruk, serta memberikan perubahan kualitas udara yang juga tidak baik untuk kesehatan, maka pemrakarsa melakukan mobilisasi peralatan dan material dilakukan pada malam hari, di mana pada malam hari atau di jam-jam tersebut aktivitas masyarakat di luar tidak sebanyak ketika aktivitas masyarakat di pagi hari, sehingga upaya yang saat ini bisa dilakukan adalah melakukan mobilisasi peralatan dan material pada malam hari. Seperti itu. Kemudian bagan alir dampak pada tahap operasi. Pada tahap operasi ini terdapat kegiatan dengan rekrutmen tenaga kerja, kemudian pengoperasian kegiatan dan pemeliharaan lingkungan yang tentunya dalam masing-masing kegiatan tersebut memiliki dampak sendiri-sendiri. Pada rekrutmen tenaga kerja, tentunya jika pada tahap operasi membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, kemudian perubahan nilai dan dalam masyarakat, dan di tahap pengoperasian kegiatan, tentunya ada peningkatan kegiatan ekonomi dan perubahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin yang tadinya memang pendapatan masyarakat eh, masih berbeda jauh jika dibandingkan mereka eh,
menjadi tenaga kerja pada perkebunan ini karena memang nilai jual angka jual dari padi dan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berkualitas itu memang bisa berbeda secara signifikan. Nah, kemudian ada pemeliharaan lingkungan. Nah, pemeliharaan lingkungan ini wajib dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan bahwa mereka harus menjamin fasilitas dan penanggulangan bahaya yang nantinya dapat ditimbulkan ketika pengoperasian sudah mulai dijalankan. Eh, Seperti apa contoh dari pemeliharaan lingkungan dan penanggulangan bahaya? Di antaranya yaitu selalu melakukan pemantauan dan pengelolaan drainase supaya tetap berjalan dengan lancar, sehingga pengairan apapun, pengairan kemudian saluran pembuangan tidak terjadi masalah baik masalah tersebut terjadi pada masyarakat ataupun terjadi pada perkebunan hidroponik sendiri. Kemudian fasilitas penanggulangan bahaya yang mana ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mungkin saluran air yang tiba-tiba bocor. Nah, itu dari pemrakarsa kegiatan perlu berkontribusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, tentunya hal-hal ini memiliki SOP atau prosedur dari perkebunan kegiatan hidroponik sendiri yang tentunya sudah disosialisasikan sebelum kegiatan dilakukan. Nah, kembali lagi namun daripada bagan-bagan yang di atas, semuanya akan kembali kepada persepsi masyarakat karena memang masyarakat setempat adalah masyarakat yang terlebih dahulu menepati lingkungan tersebut sehingga mereka memiliki culture ataupun kebiasaan, adat atau sosial budaya yang mungkin mereka miliki sebelumnya. Dan bagi pemrakarsa sebagai pendatang tentunya eh, menyesuaikan terhadap kebiasaan atau sosial budaya pada masyarakat tersebut sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan saling bahu-membahu untuk membantu. Tentunya semua ini dilakukan karena pembangunan kegiatan perkebunan hidroponik ini berdasarkan pada keputusan Menteri Lingkungan yang mana memiliki program pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan yang tidak merugikan lingkungan, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang, dan justru memberikan keuntungan yang sangat bermanfaat, terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel analisis dampak. Dalam tabel analisis dampak, mungkin tidak saya jelaskan secara spesifik pada PowerPoint yang saya lampirkan tadi, namun di sini saya mencantumkan skala-skala pada parameter analisis dampak lingkungan, terutama pada iklim cuaca, yaitu ketika tanpa proyek kondisinya adalah 4, kemudian setelah proyek adalah kondisinya 5, dan seterusnya, yang mana parameter tersebut melibatkan parameternya yaitu geofisika. Pada parameter geofisika terdapat eh, iklim cuaca, kualitas udara, kebisingan, fisiografi, hidrologi, kualitas air, penurunan kapasitas drainase, perubahan limpasan permukaan, perubahan volume limpasan. Nah, kemudian pada parameter komponen transportasi dan tata ruang, yaitu terdapat peningkatan volume lalu lintas, cacaran tanah di area proyek di badan jalan akibat mobilisasi peralatan dan material, kemudian adanya kerusakan infrastruktur jalan masuk yang terjadi akibat
kegiatan yang ada dalam tahap konstruksi yang mana terdapat transportasi yang keluar masuk untuk mengantarkan material pembangunan. Kemudian yang ketiga yaitu tata ruang. Nah, kemudian selanjutnya adalah komponen parameter lingkungan biologi, terdapat flora dan fauna darat serta biota air. Kemudian ada parameter komponen Sosekbud, yaitu kesempatan kerja dan peluang berusaha, mata pencaharian dan pendapatan masyarakat, kemudian estetika dan kenyamanan, kemudian persepsi masyarakat, tata nilai budaya, kinerja pengelolaan sarpras kota, dan keresahan. Masing-masing komponen dari parameter tersebut ini sudah saya jumlah dan saya rata-ratakan berada pada skala berapa di dampak tersebut terjadi. Sejauh ini eh, rata-rata yang diperoleh adalah 4 hingga 4,5. Ya, 4 hingga 4,5 atau 4,6. Dalam artian analisis analisis identifikasi dampak lingkungan ini sudah sangat kami perhatikan serta juga dilakukan pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah terdapat kesalahan pada presentasi saya. Semoga menjadi pembelajaran baik untuk saya dan juga teman-teman semua. Dan tentunya semoga apa yang saya sampaikan dalam video saya saat ini menjadi hal yang dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.